Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kali ini insyaallah saya akan membacakan sebuah hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abi Amr Wakila Abi Umrata Sufyan bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah. Qultu ya Rasulullah. Sahabat Abi Amrata Sufyan bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli, katakanlah kepadaku, fil Islam, mengenai Islam, qaulan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, la as'alu anhu ahadan ghairuka, tidak pernah aku minta kepada seseorang selain engkau. Qala Rasulullah menjawab, kul amantu billah tsumma istaqim. Kul, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian engkau istiqomah dalam perkataan tersebut. Rawahu Muslim, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran buat kita semua bahwasanya ketika kita mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, berarti kita disuruh untuk mengikrarkan, ikrarun bil lisan, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tsumastaqim, kemudian istiqomah dalam perkataan tersebut. Karena iqrarul bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil arkan. Kita mengikrarkan dengan ucapan kita, asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kita benarkan dalam hati kita membenarkan adanya tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah, dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, yaitu sholat, ya, diperintah sholat juga sholat, diperintah zakat juga zakat, puasa juga puasa. Itu adalah berhubungan dengan anggota tubuh kita. Saya baca lagi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi tsumma istaqim. Qul, katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomah dalam keimanan tersebut. Ai kama amarta wa nahaita, seperti engkau diperintah, wa nahaita, dan engkau diperintah dan dilarang. Maksudnya apa? Ketika kita diperintah oleh Allah, ya kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita dilarang oleh Allah, ya, perkara yang dilarang oleh Allah, ya kita tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, perkara yang diperintah, ya kita jalankan dengan sekuat tenaga kita. Dengan minta tolong kepada Allah, kita bisa mengamalkan atau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu. Wal istiqomatu mulazamatut thoriq. Dan di sini ada kata tsumastaqim, adalah istiqomah. Istiqomah itu ya continue, terus menerus. Mulazamatut thoriq, yaitu menetapi suatu jalan bi fi'lil wajibat, dengan menjalankan perkara-perkara yang wajib, dan tentunya ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa tarkul munhiyat, dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita perlu perhatikan. Jadi ketika kita mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, tsumastaqim, ya,
kita diperintah oleh Rasulullah SAW. Kalau kita sudah mengatakan amantu billah, beriman kepada Allah, kita disuruh untuk istiqomah dalam keimanan kita tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu rabbuna Allah, mengatakan Tuhanku adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dengan mengatakan Tuhanku adalah Allah, dia istiqomah dalam perkataannya tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan datang turun kepada mereka, yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa ini? Ai indal maut, ketika dalam keadaan mau meninggal, mau mati, mau sakaratul maut, malaikat akan turun. Untuk apain? Untuk apa turun? Pada orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, kemudian dia istiqomah dalam perkataannya tersebut, mereka diberi kabar gembira oleh para malaikat. Basyiruhum, ya, biqouli ta'ala alla takhafu, dengan perkataan malaikat-malaikat tersebut. Apa perkataannya? Alla takhafu, janganlah kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih dan takut, wa absyiru, ya, dan mereka para malaikat memberi kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian mereka istiqomah dalam perkataannya tersebut. Dengan apa? Berkabar gembira bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang mana mereka memang surga tersebut sudah dijanjikan kepada mereka. Fi tafsir annahum idza basyaru bil jannati. Di dalam tafsir mengatakan, salah satu tafsir dalam tafsir ini mengatakan bahwasanya ketika mereka diberi kabar gembira berupa surga, ya, mereka berkata, qalu wa auladana, anak-anakku gimana? Ya, ma ya'kulun wa ma halahum ba'dana. Ya, apa yang akan dimakan mereka dan gimana makanannya mereka? Maksudnya dia makan gimana? Wa ma halahum, dan keadaannya mereka gimana setelah saya, kalau saya tinggal mati? Mereka fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, ya, disuruh nahnu awliya'ukum, kami adalah, ya, kami adalah yang akan menjaga mereka fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dalam kehidupan dunia dan akhir. Nggak usah khawatir, karena memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mengatakan iman kepada Allah dan istiqomah, akan diberi kabar gembira, yaitu akan datang malaikat-malaikat yang mengatakan Allah takhafu, jangan kau takut, jangan kau sedih, dan mereka akan diberi kabar gembira bahwasanya dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mari kita dalam keimanan kita sudah mengatakan iman kepada Allah, kita istiqomah dalam iman kita, yaitu mengatakan innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi kita sudah mengatakan innal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Kalau sudah beriman berarti kita wa amilus sholihat, yaitu beramal soleh, sholatnya, puasanya, hajinya kalau mampu, ya, biar apa? Zakatnya, biar apa? Nanti kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaan, yaitu datangnya para malaikat ketika kita dalam keadaan mau meninggal. Ketika sakaratul maut, malaikat-malaikat akan datang pada kita, membantu kita, diberi kabar gembira, ya, memberi kabar gembira kepada kita, akan diberi kabar gembira bahwasanya kita akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat gembiranya kalau kita sudah diberi kabar gembira bahwasanya kita nanti akan ditempatkan di surganya Allah, tidak akan kita memikirkan dunia kita. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.